Apakah kemudian itu menjadi satu keburukan ketika Anda pick up dari lingkungan, entah itu belief, entah itu kepercayaan apapun yang lingkungan tanamkan terhadap Anda bisa memfilternya dengan pikiran Anda. Apakah itu sesuai dengan diri Anda sendiri, atau ada rasa yang tidak nyaman di dalam diri Anda, intuisi Anda yang menentukan. Mengapa penting bagi Anda untuk melepas sandal Anda dan grounding di dalam di atas rumput, di atas tanah, di atas pasir, atau langsung kita interaksi dengan bumi pertiwi? Karena disitulah magnet energetic level daripada bumi kita dengan diri kita terhubung tanpa hambatan apapun. Sementara ketika kita memakai sepatu atau memakai sandal yang ada karetnya, itu menghambat asupan daripada nutrisi yang diberikan oleh bumi pertiwi untuk diri Anda. Jadi hal yang paling indah dan paling luar biasa powerful bagi saya untuk selalu terhubung dengan alam semesta adalah di bawah sinar matahari dan di atas bumi tanpa sandal. Ya, of course, kita tidak akan terus-terusan di bawah sinar matahari selama 12 jam, tidak begitu. Namun paling tidak kita sudah tidak lagi ada ketakutan untuk berada di bawah sinar matahari karena mitos atau karena dogma lingkungan yang menakut-nakutin diri kita. Itu hal yang penting, adalah lepaskan dari ketakutan Anda, living out from the box, di mana lingkungan menakut-nakuti kita, menakut-nakuti kegelapan, menakut-nakuti sinar matahari. Apa yang lingkungan tanamkan di dalam diri Anda, mulai Anda filter dengan mind Anda. Jadi koneksi dengan mindset Anda, perhatikan dengan baik bahwa sementara ini kita selalu ditakut-takutin. Sampai saat ini pun, sampai detik ini pun, lingkungan selalu memberikan rasa takut itu dari sosial media atau berbagai informasi news yang kita dapatkan dari sosial media ataupun dari televisi ataupun dari berita-berita. Jadi ketika Anda mulai merasa ada tekanan, ada ketakutan yang Anda pick up atau Anda download dari luar, is not you. The true you is not fear. Anda bukan hidup di dalam ketakutan, namun Anda hidup di dalam cinta. Lingkungan mengajarkan kita untuk takut dengan darkness. Dan ketika kita growing, inner child kita ditakut-takutin oleh kegelapan. Entah itu dari orang tua ataupun dari lingkungan sekitar kita. Kita merasa bahwa di dalam kegelapan kita nggak melihat apapun. Kita hanya menemukan ketakutan. Saya mau katakan di sini bahwa your darkness, the dark feminine energy is your power. It's superpower. Di mana justru di dalam kegelapan Anda menemukan sinar. Dan sementara lingkungan juga mengajarkan kita untuk menjauhi matahari. Kita ditakut-takutin ketika kita berjemur, kita ditakut-takutin. Matahari akan menimbulkan efek yang buruk pada kulit Anda. Padahal yang terjadi adalah matahari mempunyai banyak vitamin untuk kulit Anda. Sebagai seorang yang grown up berasal dari Asian, Indonesia identik dengan kulit yang
brown, dark brown. Dan banyak di antara kita yang menginginkan untuk kulit putih. Bagi saya, no, don't. Kenapa? Karena justru kulit Anda itu eksotik. Justru kulit Anda itu diinginkan oleh para wanita-wanita di luar sana yang mereka tidak mendapatkan asupan sinar matahari yang cukup. Mereka menginginkan kulit dark brown, mereka menginginkan kulit yang eksotik. Dan kita sebagai wanita Indonesia yang sudah mempunyai kulit yang eksotik, Anda menginginkan kulit yang putih. Dan ini aneh sekali bagi saya. Walaupun saya tidak berusaha untuk menjudge di sini. Bagi Anda yang ingin kulit putih, sah-sah saja, that's okay. That's okay, that's fine. Namun perlu kita ingat kembali bahwa you are beautiful as you are. You are gorgeous as you are. Kulit Anda luar biasa indah, eksotik. Jadi ketika kita berpikir bahwa sinar matahari itu membuat kanker kulit, membuat kulit Anda banyak hal di situ yang kita sudah percaya ya untuk menjauhi sinar matahari. Of course, kalau kebanyakan ya of course akan membuat kulit Anda terbakar. Jelas kalau kita berjemur di bawah teriknya matahari 12 jam di antara ya seharian penuh, of course itu tidak baik. Segala sesuatu yang berlebihan akan tidak baik. Namun sinar matahari sangat bagus sekali untuk activating magnetic yang ada di dalam diri Anda. Dan satu hal lagi yang perlu Anda perhatikan adalah ketika kita berjalan di atas bumi. Usahakan kita tidak memakai sandal, usahakan kita betul-betul grounding bersama bumi pertiwi. Ketakutan menjauhkan Anda dari cinta. Opposite dari cinta bukan hate, bukan benci. Namun opposite dari cinta adalah ketakutan. So guys, jika Anda masih merasa takut melakukan apa saja, fobia apapun itu, heal that. Karena itu bukan Anda. It's the true you, it's the love, is not fear. Jadi ketika Anda takut untuk melangkah, Anda takut untuk memutuskan sesuatu, Anda takut dengan sesuatu, Anda merasa banyak ketakutan di sana, connect dengan your true you. The power of you, the dark feminine energy, di mana di dalam the dark feminine energy Anda menemukan sinar cinta. The real love is within you, bukan dari luar. Keadaan luar kita adalah representasi daripada keadaan dalam diri kita. Apa yang kita alami saat ini, apa yang terjadi di dalam diri Anda, itu adalah cermin daripada apa yang Anda alami di dalam diri Anda. Jadi ketika Anda mengalami hal-hal yang tidak Anda sukai, atau Anda masih mengalami kehidupan yang belum memuaskan diri Anda, maka yang perlu diperbaiki adalah dalam diri Anda. Masuk semakin ke dalam, semakin dalam dan semakin dalam. Selidiki the true of you, the real of you. Bagaimana Anda yang sesungguhnya. The true of you is love. The real of you is love. Dan love is no fear. Karena love menciptakan kebahagiaan. Love menciptakan keberanian. Love menciptakan keharmonisan, kedamaian, joyful, grateful, cheerful, playful. That is love. Jadi mulai selidiki your feeling. Saya selalu bilang bahwa your feeling is matter. Feeling Anda is matter. Feeling Anda adalah emosi yang bergerak, yang terkirim ke alam semesta, yang ditangkap oleh alam semesta sebagai vibrasi. Vibrasi Anda adalah feeling Anda. Jadi ketika feeling Anda sudah mulai tidak nyaman, perhatikan dan perbaiki immediately, langsung saat itu juga. Karena ketika feeling Anda tidak nyaman namun Anda membiarkannya, maka yang terjadi Anda membuat cycle yang sama dan Anda kembali ke default, kembali ke pola lama, kembali ke pola yang ditanamkan oleh lingkungan dan seluruh orang-orang di sekitar Anda.
Apakah kemudian itu menjadi satu keburukan ketika Anda pick up dari lingkungan, entah itu belief, entah itu kepercayaan apapun yang lingkungan tanamkan terhadap Anda bisa memfilternya dengan pikiran Anda. Apakah itu sesuai dengan diri Anda sendiri, atau ada rasa yang tidak nyaman di dalam diri Anda? Intuisi Anda yang menentukan. Kalau Anda merasa bahwa ini tidak sesuai dengan diri saya, maka jangan jalankan. Kalau Anda merasa, oh that's fine, karena saya nyaman berada dalam belief ini, that's okay, that's fine. Berarti Anda masih bisa living in the flow. Namun ketika Anda tahu intuisi Anda mengatakan, dengarkan intuisi Anda, dengarkan betul-betul your heart. Listen your heartbeat, listen your soul, dengarkan betul-betul. Ketika sudah mulai tidak ada kenyamanan di sana, maka berubahlah. Semakin Anda berubah, semakin Anda berjalan menuju ke dalam mimpi Anda. Karena Anda tidak dapat mendapatkan mimpi Anda ketika Anda masih tetap sama. Anda perlu berubah. Bukan orang lain yang di luar Anda yang berubah, namun diri Anda sendiri yang berubah. Bagaimana Anda berpikir terhadap dunia ini, bagaimana Anda berpikir terhadap diri Anda, bagaimana Anda berpikir terhadap maskulin Anda, bagaimana Anda berpikir terhadap orang-orang di sekitar Anda, bagaimana cara Anda berpikir terhadap mereka, persepsi Anda, analisa Anda, prasangka Anda, bagaimana Anda berpikir tentang itu. Ketika Anda sudah mulai berubah, mengalami perubahan dalam cara berpikir Anda, maka Anda akan merubah seluruh tubuh energetik Anda dari level yang paling dalam, from in and out, because the love is within you. Love you guys.